Oke teman-teman, kembali lagi dengan GP Jogja dan kali ini saya akan membahas sebuah antena yang cukup unik. Ini saya dikirimin dari Homart, ya salah satu distributor untuk peralatan antena dan TV digital. Mungkin kalau teman lihat di sini ya, ini mereknya HES, ada Electronic Solution. Kemudian serinya adalah HS879. Ini saya kurang familiar, jujur saya kurang familiar. Karena biasanya yang saya review itu ya PX, kemudian Matrix, kemudian Venus. Nah, sekarang ini ada HS879ADK dari HES. Namun saya percaya bahwa Homart itu tidak akan sembarangan untuk memilih produk yang akan dia jual. Itu yang jadi keyakinan saya. Meskipun kalau dilihat dari dusnya, dusnya biasa banget, hanya dari kardus coklat, kemudian desainnya juga monokrom dengan tulisan warna hitam saja. Tapi menurut saya, kalau saya bagian dari orang yang nggak terlalu penting dengan yang namanya dus ya. Jadi yang penting dia bisa melindungi ketika dikirim melalui kargo. Nah, ini kemarin sudah saya buka dan isinya aman, tidak ada yang cacat satupun. Artinya ini bisa melindungi. Nah, kita akan buka teman-teman untuk lihat ya teman-teman ya, apa yang ada di dalam kotak. Yang pertama ada surat cinta dari Homart. Kemudian ada kartu garansi. Ini berlaku 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan ada kerusakan atau ada yang error, kalian bisa komplain, di sini ada alamatnya. Cuman jangan komplain karena nggak dapat sinyal. Karena itu bukan dari antenanya, tapi memang antenanya punya kelas-kelasan. Jadi kalau nggak support ya berarti memang tidak support untuk area kalian. Oke. Kemudian yang pertama adalah kabel. Kabelnya menurut saya cukup tebal dan cukup lentur. Dan bagus menurut saya kabelnya. Ini kalau di pasaran kabel seperti ini ecernya 3000 per meter dan kita dapat 10 meter. Artinya dari kabel sendiri kita sudah dapat nominal 30.000. Kemudian ini untuk reflektornya teman-teman, nanti bisa dilihat. Ini biasa. Untuk plastiknya ini plastiki banget, hampir sama dengan yang lain, jadi nggak ada yang istimewa. Aluminium pun standar banget. Kemudian untuk ini berarti apa, boomnya juga standar. Ini model-model yang seperti saya buat untuk bahannya. Cuman ukurannya ini jarang di pasaran ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu, ini jarang di pasaran. Kalaupun ada mahal, saya nggak tahu apakah sudah diborong pabrik antena besar sehingga nggak ada untuk ukuran ini di pasaran. Ya seperti ini. Kemudian untuk ini untuk tiangnya ya, dan ini besinya bagus banget. Platnya tebal, jadi ini kuat untuk menyangga beban antena ini. Kemudian saya cukup excited adalah dari drivernya. Drivernya ini cukup keren karena dia aluminium, dari aluminium yang lebih kecil. Kalau misalnya dibandingkan, ini lebih kecil ya. Cuman dia lebih tebal, lebih kuat, lebih berat. Jadi menurut saya ini lebih tebal, kemudian rapi banget, dan plastiknya ini beda dengan driver-driver yang beredar di pasaran. Yang harganya 15 ribuan jauh berbeda. Ini jauh lebih tebal, lebih solid. Kemudian ini menurut saya cukup untuk menahan air saat hujan. Dan kalau driver seperti ini di pasaran ya biasanya 30.000 mungkin ya. Nah, cukup itu saja untuk bagian dalamnya karena nggak ada lagi. Ini saya singkirkan dulu. Oke, kita akan rakit dulu, dan ngerakitnya gampang banget ya. Kita rakit dulu, nanti kita lihat hasilnya setelah dirakit. Nah, ini sudah saya rakit dan pendek banget, ini cuma 52 cm. Kecil, dan ini mengingatkan saya pada antena Matrix yang sama pendeknya, tapi nggak sependek ini sih, hanya hampir sama. Dan kalau dari bentuknya yang pendek ini, apakah dia bisa untuk tangkapan yang jauh? Artinya kalau jarak kita dengan BTS itu 40 km, apakah bisa dengan antena sekecil ini? Tadi kalau di dalam dusnya itu ada tulisan boosternya. Cuman kalau untuk antena saya nggak mau berspekulasi, ini harus kita coba apakah ini bagus atau tidak. Karena kunci utamanya adalah di drivernya teman-teman ya, dan di drivernya ini ada tanda panahnya yang mengarah ke TV tower. Nah, kalau untuk antena seperti ini yang mengarahkan itu sebenarnya di sisi ini. Jadi bukan yang ini ya. Kalau misalnya antenanya itu mengarah ke sana, artinya BTS-nya di sana. Kalau BTS-nya di sebelah sana, maka masanya seperti ini. Jadi yang ini adalah arahnya. Oke, kita tes aja apakah dia nanti akan bisa mendapat sinyal dengan baik.
Perlu diketahui jarak saya dengan BTS itu sekitar 20-an kilometer dan tidak ada halangan bukit ya. Jadi kemungkinan bagus, cuman seberapa bagus nanti kita bandingkan dengan antena yang pernah saya review. Yuk kita langsung aja untuk tes antena mungil ini, apakah bagus atau tidak. Yuk. Nah sekarang tiba saatnya kita melakukan pengujian apakah antena dengan panjang yang super pendek 52 cm apakah bisa mendapatkan sinyal yang cukup bagus di daerah saya. Saya berlokasi di Yogyakarta dengan jarak dengan BTS itu 20-25 km tanpa halangan. Dan pengujian ini saya menggunakan set-top box merek Indra. Set-top box merek Indra ini adalah salah satu set-top box murah yang kualitasnya bisa diadu dengan yang lebih mahal. Bahkan dengan metrik Apple merah sekalipun. Cuman kalah di fitur saja. Dan itu pun fitur yang nggak penting-penting amat kalau kita mau menikmati siaran TV digital. Nah, kita akan langsung masuk ke pencarian manual supaya kita tahu sinyal per frekuensi. Apakah mendapatkan sinyal di semua frekuensi atau tidak. Nah, kita masuk ke pencarian manual. Di Jogja ada 6 frekuensi, dimulai dengan frekuensi pada siaran nomor 25, kita pindahkan ke 25. Oke, ini 25, kita tunggu sejenak. Nah, di sini kita mendapatkan 74 untuk kekuatannya dan kualitasnya 75-an. Cukup oke dan ini sudah bisa mendapatkan siaran yang stabil tanpa patah-patah. Kita lanjut ke 27, itu frekuensi yang kedua. Nah, di frekuensi 27 ini teman-teman bisa lihat ya, mendapatkan 59-55 ya untuk kualitasnya, untuk kekuatannya masih di 71%. Dan ini sudah cukup untuk menghasilkan tayangan yang tanpa patah-patah. Oke, kemudian kita lanjut ke frekuensi yang ketiga yaitu 29. Di sini kita bisa mendapatkan 70-an ya, hampir sama dengan frekuensi yang pertama tadi yang 25. Jadi masih oke sekali. Nah, kita mau lihat untuk yang keempat itu di 35. Teman-teman bisa lihat 35 ini cukup berat juga untuk Jogja sekarang ya. Namun dia pasti mendapatkan 70-an. Fine sih. Oke, kita lanjut ke frekuensi berikutnya. Atau frekuensi kelima yaitu 41. Biasanya sih tinggi ya. Nah, karena di 41 ini cukup enteng di Jogja ya. Jadi dia bisa mendapatkan 80 lebih, bahkan hampir 90. Nah, yang terakhir kita akan cek di nomor 47 atau frekuensi yang terakhir. Itu apakah kita mendapatkan sinyal atau tidak. Ini grupnya Transcorp, teman-teman bisa lihat ya, sinyalnya mendapatkan 47, cukup tipis. Namun apakah kita ini akan patah-patah atau tidak, nanti kita lihat di tayangan Trans TV-nya. Nah, kita mau masuk ke tayangan untuk memastikan apakah gambarnya patah-patah atau tidak. Kita exit dulu, kita langsung ke 47 saja, itu Trans Group. Nah, di sini ini memang cukup berat ya untuk 47 ini. Jadi apakah tayangannya patah-patah atau tidak, kita lihat. Nah, biasanya kalau sinyal tipis ini teman-teman yang saya lihat adalah bernya. Caranya adalah dengan menekan info 2 kali. Kalau yang di sini coba saya lihat dulu infonya di mana ini ya. Info. Oh, yang di atas ini. Oke. Kita tekan info 2 kali. Nah, teman-teman bisa lihat meskipun kualitasnya cuma 46%, tetapi bernya itu dia sangat kecil. Artinya dia pasti akan stabil. Kecuali kalau dia bernya besar ya. Ini agak kebal ya, kalau kekuatan dan kualitas semakin ke kanan itu semakin besar. Berbeda dengan yang notifikasi ber ini. Dia semakin kena ke kanan semakin kecil. Dan semakin kecil semakin bagus. Jadi saya pastikan kalau bernya itu kecil, maka sinyalnya mau 45 atau 50 itu tetap stabil. Nah, kita akan lihat untuk sinyal yang kuat yaitu di 41 atau yang 25, grupnya SCTV, kita cek ya. Apakah bernya juga terjaga dengan baik? Ini SCTV, kemudian kita tekan info. Bernya masih cukup baik karena dia di 60% ke atas. Nah, ini menurut saya juga mantep banget karena ini nggak bakalan patah-patah dengan ber yang sekecil itu.
Oke, kita lihat coba tayangan yang lainnya dulu, yang Tegar TV atau di TV. Oke ya, tayangannya cukup oke, cukup jernih tanpa patah-patah, hanya dengan antena sepanjang 52 cm atau boleh dibilang cuma setengah meter. Menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman ya, tadi kita sudah melakukan pengetesan antena yang super mungil ini dari HES ini ya. Dan menurut saya ini di luar ekspektasi saya, karena dengan bentuknya yang kecil, saya kira tadi saya akan kesusahan untuk mencari sinyal. Ya artinya sinyal secara penuh, semua frekuensi masuk. Dan ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Justru menurut saya ini mudah banget untuk mencari sinyalnya ya. Jadi hanya dengan ketinggian sekitar 2 meter lebih sedikit, sudah mendapatkan sinyal secara penuh, semua frekuensi sudah mendapatkan sinyal. Dan itu adalah kelebihan dari si antena HES ini yang super kecil. Kemudian kelebihan yang kedua menurut saya adalah di bagian drivernya. Dia plastiknya super solid. Ya ini akan sangat membantu dalam melawan air hujan. Artinya kalau ada hujan mungkin nggak akan masuk seperti driver-driver yang beredar di pasaran. Yang harganya 15.000, 20 ribuan itu banyak yang saya lihat itu rawan untuk kena air hujan. Dan ini menurut saya oke banget. Kemudian bentuknya yang kokoh, ini bakal awet banget. Nggak akan mudah terombang-ambing oleh angin kali ya. Dan ini tentu saja tidak untuk jarak jauh ya. Mungkin kalau rumah kalian berada di 45 km atau 50 km maksimal dari BTS, tanpa halangan mungkin kalian bisa memilih antena ini. Tapi kalau jarak kalian ada di jarak 70 atau lebih dan ada gunung, saya rasa tidak cocok untuk menggunakan antena ini. Jadi semua antena itu ada kelas-kelasnya, ada kekuatannya. Nah mungkin ini matching di 50 km tanpa halangan. Nah buat kalian yang tertarik beli ini, kalian bisa cek link di deskripsi. Harganya sekitar 60 ribuan. Dan ini super murah ya. Karena dengan 60 ribu kita sudah dapat kabel 10 meter dengan kabel yang berkualitas. Kemudian driven yang oke punya. Ya menurut saya ini harganya ini jauh di bawah value yang diberikan atau kualitasnya. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menikmati video ini. Semoga bermanfaat buat kalian.